Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sulsel Memilih. Saya Sarah akan menemani teman-teman dalam podcast kita kali ini. Nah, di studio Kabar Makassar kita kali ini, Kabar Makassar telah mendatangkan salah seorang peneliti dan konsultan politik, yaitu Kak Andi Sri Wulandani. Halo Kak, apa kabar? Halo Dek, baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih Kak karena telah menyempatkan jalan-jalan ke studio Kabar Makassar kita kali ini. Nah, mungkin untuk memulai diskusi kita kali ini, saya akan ke pertanyaan pertama. Ya. Bagaimana pendapat Kak Wulan melihat kandidat perempuan untuk pilkada sejauh ini? Iya, ini menarik ya karena saat lagi, maksud saya sebentar lagi ya kita akan menghadapi pilkada serentak November nanti ya. 27 November dan salah satunya adalah pemilihan wali kota Makassar. Nah, untuk periode saat ini kandidat atau bakal calon wali kota maupun wakil wali kota khusus untuk perempuan, figur perempuan itu kita periode kali ini lebih banyak daripada periode sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di 2013, 2018, 2020 itu kandidat perempuan jumlahnya 2013 2, 2018 2 orang, kemudian 2020 1. Nah, kali ini kita punya 3 figur perempuan. Ini pertanda baik ya bahwa Makassar menunjukkan bahwa dia adalah kota yang maju dan ya ramah dan responsif terhadap perempuan. Terhadap kandidat perempuan. Iya. Oke Kak, karena tadi Kak Wulan sudah merespon soal 3 kandidat itu. Menurut Kak Wulan, berdasarkan dari penelitian atau survei yang telah Kak Wulan lakukan, melihat ketiga calon kandidat ini, bagaimana sesuai hasil pembacaan surveinya? Iya. Ini yang menarik juga karena survei-survei yang dirilis oleh teman-teman lembaga survei maupun konsultan itu menempatkan hasilnya itu menempatkan perempuan pada posisi yang strategis ya hasilnya. Misalnya 3 figur perempuan ini punya elektabilitas yang baik. Saya sendiri ada lembaga survei, lembaga penelitian juga turun baru-baru ini Juli kami turun juga memotret preferensi pemilih di Kota Makassar dan kami mendapati figur-figur perempuan yang akan menjadi kepala daerah di Kota Makassar itu punya elektabilitas yang bagus. Tentu ini juga didasari karena rekam jejak mereka yang memang baik. Yang baik. Iya. Kemudian ada efek misalnya karena ada juga yang rekam jejaknya memang di legislatif sudah terukur sehingga ini mempengaruhi juga bagaimana masyarakat memilih mereka. Secara elektabilitas ya atau secara elektoral. Berarti memang sesuai dengan hasil penelitian dari Kak Wulan, para kandidat perempuan ini sudah memiliki kekuatan tersendiri. Ya. Lalu mereka bersama pasangannya masing-masing dan itu sangat menunjang kekuatan perempuan ini ya. Maksudnya kan melihat dari banyaknya kandidat perempuan di periode ini, pasti orang-orang banyak berpikir kayak, apakah memang perempuan ini mempunyai cukup kualitas yang baik, karena takutnya di samping banyaknya isu-isu perempuan yang naik belakangan ini, takutnya perempuan hanya dijadikan ayo kita cari calon perempuan supaya para perempuan pemilih perempuan itu bisa ke kita begitu. Bagaimana menurut Kak Wulan? Iya, pertama ini adalah presiden atau pertanda baik untuk kota kita ya, Kota Makassar ke depannya. Karena salah satu ciri kesetaraan gender atau kemajuan partisipasi politik perempuan adalah bagaimana perannya memang dapat terukur, mengisi memang ruang-ruang politik termasuk di pilkada ini ya. Karena kalau kita bicara tentang indikator kesetaraan gender, salah satunya adalah bagaimana partisipasi di politik dan pemerintahan. Karena sistem politik kita adalah sistem politik yang memang one man one vote. Jadi kalau memang ingin mengisi posisi di eksekutif, ya harus memang terlibat dalam harus mendaftar menjadi kandidat begitu di pilkada serentak. Nah, tapi tidak cukup bahwa perempuan, apakah memang perempuan bisa betul-betul membawa pesan atau isu-isu perempuan? Betul. Saya kira tidak cukup dengan hanya kemudian merepresentasikan diri secara gender bahwa ini saya perempuan, saya akan pro pada perempuan, tidak cukup. Itu harus dibuktikan nanti dengan bagaimana dia mengkampanyekan visi misinya. Bagaimana dia membawa isu-isu yang responsif gender, ramah perempuan, bukan hanya ramah perempuan, ramah anak, ramah difabel, ramah lansia, memperhatikan kelompok rentan, betul. Bagaimana memperhatikan masyarakat yang
rentan, kurang sejahtera. Karena isu gender atau isu perempuan sekarang itu tidak berdiri sendiri. SDGs itu tujuan pembangunan berkelanjutan kita, itu dia menarik isu gender atau isu perempuan ini lebih inklusif dengan menggandeng isu-isu difabel, isu lansia, isu kelompok rentan. Jadi bukan bicara gender, kita tidak hanya bicara perempuan saja, kita bicara tentang bagaimana kelompok rentan lainnya, begitu. Oke Kak, mungkin karena kita telah membahas sedikit menyinggung soal kandidat-kandidat perempuan di Makassar, saya tadi melihat bahwa dari 24 kabupaten kota ada 11 kabupaten kota yang sama sekali belum ada kandidat perempuan yang maju. Nah, contohnya mungkin kita lihat di Wajo sampai sekarang belum ada kandidat perempuan yang maju. Terus dari Luwu Utara yang sebelumnya kan bupatinya Ibu Indah perempuan, tapi untuk periode kali ini sama sekali tidak ada kandidat perempuan. Itu bagaimana Kak Wulan melihat hal tersebut? Apakah ini menunjukkan bahwa mungkin di daerah bukan di Makassar itu aksesnya masih tidak seluas di Makassar mungkin, atau bagaimana Kak? Betul, iya. Jadi karena dalam sistem politik atau sistem pemilu kita memang partai politik punya peranan yang besar ya. Bagaimana partai politik membuka ruang atau akses yang besar terhadap partisipasi perempuan. Tantangan di daerah karena ya betul tadi itu akses, dan juga kita mendapati bahwa masih ada juga kental budaya patriarki. Betul. Ya, karena kan kalau Kota Makassar ya lebih, karena kita kota yang lebih lebih mudah mendapatkan informasi mungkin. Betul, karena lebih maju beberapa langkah dari kabupaten, sehingga tingkat penerimaan perempuan itu lebih baik ya kalau mudah untuk diterima di Kota Makassar, karena pemilih kita juga cenderung rasional. Tapi kalau di kabupaten tantangannya karena masih ada melekat patriarki. Jadi itu juga yang mungkin salah satu yang harus segera dibenahi ya. Sehingga ruang-ruang untuk perempuan terlibat dalam politik masih terbatas. Sampai-sampai juga ya kita pernah dapati ya di beberapa momen pilkada ketika ada perempuan maju dianggap kalau masih ada laki-laki kenapa harus perempuan? Itu tantangan di kabupaten. Dan itu memang ya karena masih melekatnya budaya patriarki dan feodal ya, budaya-budaya feodal. Kalau Makassar ya karena kita adalah kota dengan pemilih yang rasional, maka semoga apa yang dipraktekkan di Makassar bisa juga segera menular di kabupaten. Iya, karena kan kalau misal di kabupaten bahkan pejabatnya tidak sedikit yang merasa bahwa kenapa harus perempuan ya, kan laki-laki masih bisa. Karena itu pun masih sulit untuk kita bawa demokrasi di Makassar ini ke kabupaten. Gitu, karena memang harus membangun sedikit demi sedikit dan harus terus-menerus. Iya, betul. Oke Kak, mungkin berbicara soal periode di pilkada bagian Makassar dan kabupaten kota itu apa saja yang menjadi peluang dan tantangan untuk para kandidat perempuan? Iya, yang pasti ada tantangan klasik ya, misalnya tantangan dari diri perempuan sendiri ketika terjun di dunia politik atau dunia publik. Biasanya itu adalah tantangan pembagian perannya, karena perempuan itu kalau di kultur budaya kita, perempuan itu dipercayakan untuk mengurus domestik ya. Jadi kultur itu meyakini bahwa perempuan itu lebih fasih mengurus domestik, sehingga peran yang ganda ini atau beban ganda ini menjadi tantangan klasik. Itu adalah tantangan ya. Sebenarnya itu bukan hambatan, tapi itu tantangan. Kalau ada perempuan yang maju di politik, biasanya perempuan itu berhasil mengatasi peran ganda ini dengan manajemen yang baik misalnya. Nah, itu adalah tantangannya. Kemudian yang kedua, bagaimana juga bisa melek terhadap isu-isu politik. Karena biasanya juga ada image atau politik itu dikenai stigma bahwa politik itu adalah ruang diskursusnya laki-laki. Sehingga perempuan agak alergi untuk terjun di situ. Perempuan tidak kuat untuk masuk dunia politik karena politik itu dinilai misalnya keras, dunia maskulin, kejam, sehingga perempuan agak alergi masuk ke situ, takut. Kemudian yang ketiga, image bahwa perempuan masuk dalam partai politik itu hanya sebagai pelengkap kuota. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, yang sampai perempuan-perempuan yang maju itu. Jadi kadang-kadang juga perempuan akhirnya karena ada praktek fenomena seperti itu, hanya perempuan trauma. Ya, cuma ditempatkan sebagai pelengkap saja ya. Tetapi kita berharap sebenarnya ini kita sama-sama bahu-membahu bahwa bukan hanya dari perempuan, masyarakat, bahwa partai politik juga, negara pun membuat sebuah regulasi. Tapi ini kan regulasi sudah bagus ya. Ada
regulasi keterwakilan perempuan di Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 itu menempatkan bagaimana perempuan bisa berada minimal 30% ya mengisi ruang-ruang politik. Nah, ini sudah bagus ya untuk regulasi. Pengawalannya mungkin yang perlu dikawal secara baik. Dan itu partai politik di rekrutmennya juga harus betul-betul bisa responsif terhadap perempuan. Jadi jangan hanya menempatkan perempuan sebagai pelengkap, tetapi bagaimana perempuan dapat dilihat sebagai ini karena dia punya kapasitas, dia punya peluang, modal sosialnya bagus, kenapa tidak diberikan akses dan diberikan kepercayaan? Karena itu adalah tantangannya. Oke Kak, terus kira-kira hal apa yang perlu terus diperhatikan oleh kita, oleh perempuan dan hal-hal yang mendukung lainnya agar pada periode-periode yang kedepannya ini para kandidat perempuan itu terus bertambah dan dengan kualitas yang bagus? Iya, jadi partai politik itu jangan eksklusif ya kalau saya. Jadi yang pertama itu tadi budaya patriarki, budaya atau pahaman yang menganggap bahwa perempuan itu lebih cenderung baiknya di domestik saja begitu, bahwa politik adalah dunia laki-laki atau dunia maskulin. Ini harus kita kikis. Kalau kita hilangkan kalau bisa ya. Jadi pendidikan politik seperti yang dilakukan Kabar Makassar saat ini adalah juga pendidikan politik bahwa politik itu adalah isu bersama dan bukan isu yang terpisah dari ruang-ruang kehidupan kita. Seperti itu. Yang pertama seperti pendidikan politik, kemudian yang kedua dari partai politik sendiri bagaimana melakukan rekrutmen yang responsif, yang adil, yang egaliter, tidak diskriminasi, tidak menempatkan perempuan sebagai pelengkap. Kemudian dari perempuannya sendiri harus juga berani untuk kemudian berani speak up ya. Betul. Jangan menganggap bahwa politik itu hanya isu maskulin. Politik itu adalah diskursusnya laki-laki seperti itu. Dan yang paling penting bahwa kadang-kadang politik juga dianggap identik dengan uang seperti itu, transaksional, apalagi di momen pemilu, pilkada. Ini juga yang harus kita sama-sama benahi bahwa politik sebenarnya itu adalah mekanisme penyampaian aspirasi, bahwa bukan hanya uang, artinya uang itu bukan menjadi penentu tolak ukur pertama, tetapi ada modal sosial, kekuatan masyarakat. Nah, ini yang harus kita sebenarnya angkat di permukaan begitu. Bagaimana meredefinisi kembali politik ini, bahwa politik itu bukan sesuatu yang kita harus alergi di situ, bukan hanya ruangnya laki-laki. Kalau misalnya ada partai politik kemudian yang mengajak perempuan bergabung menjadi caleg, jangan takut, perempuan jangan takut. Harus mengambil kesempatan itu. Karena itu adalah alat dan itu adalah mekanisme atau metode yang cukup strategis untuk meraih sebuah posisi di ruang publik, agar kita ada kewenangan menentukan kebijakan di legislatif, di eksekutif. Perempuan menurut saya harus berani mengambil itu. Itu ya kalau saya. Oke, yang mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Terus saya ingin menanyakan sebelum closing statement itu kira-kira isu apa yang penting untuk perempuan angkat gitu, saat dia karena kan tidak semua perempuan yang maju tuh paham, tidak semua, belum lagi kalau misal dia tidak mendapatkan pasangan yang sepemahaman, misal yang mungkin kayak awal-awalnya mungkin pasangannya ayo kita sama-sama memajukan ini, ayo kita sama-sama mendukung perempuan dan lain-lain, tapi pada saat pengambilan keputusan atau kebijakan malah mereka yang kayak tidak, saya tidak pernah bilang begitu. Itu bagaimana isu perempuan seperti itu, bagaimana yang perlu diangkat? Ya betul, jadi misalnya di Pilwali Makassar ini kita punya 3 figur perempuan, ada Ibu Indira Yusuf Ismail, ada Ibu Alia Mustika Ilham, dan Reski Mulfiati Lutfi. Ada harapan besar dalam pundak mereka, bagaimana mereka tidak hanya sekedar menjadi representasi gender perempuan, tetapi bagaimana melalui mereka isu perempuan itu dapat diangkat, isu-isu perempuan khususnya isu-isu rentan misalnya, bagaimana di ruang-ruang publik atau di tempat-tempat publik ada ruang laktasi misalnya yang perhatikan ibu menyusui. Betul. Kemudian bagaimana gedung-gedung publik kita ini juga responsif terhadap ibu hamil misalnya. Kemudian bagaimana lift-lift itu disediakan di ruang publik karena untuk
mengakomodir difabel perempuan yang memakai kursi roda. Jadi isu-isu yang mungkin dianggap isu-isu yang dianggap marginal itu kita harus angkat ke permukaan. Bagaimana kita mencegah perkawinan anak, perkawinan anak perempuan. Ini juga salah satu kasus yang banyak terjadi. Perkawinan anak perempuan itu kan banyak, apakah karena ekonomi, karena dijodohkan. Nah, itu juga harus diangkat bagaimana para ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu, orang tua jagai anaknya. Iya, betul. Untuk mencegah dari perkawinan anak. Kemudian bagaimana juga kita memperhatikan kebutuhan lansia perempuan. Atau kalau kita bicara gender, kita juga ikut bicara tentang laki-laki sebenarnya. Ya, karena kalau kita berfokus pada perempuan itu tidak akan bisa. Iya, jadi misalnya termasuk lansia laki-laki, difabel laki-laki. Kemudian cuma memang pada realitasnya perempuan jauh lebih tertinggal daripada laki-laki, sehingga memang dia butuh perhatian lebih. Kita berharap figur-figur yang perempuan yang maju nanti di Pilkada Makassar ini tidak hanya merepresentasi perempuan, tapi juga ada isu kelompok rentan yang dia bawa, isu-isu yang tadi dianggap tidak diperhatikan, ini bisa diangkat ke permukaan. Jadi mencegah perkawinan anak, kemudian difabel, lansia, termasuk juga bagaimana menaikkan angka melek aksara dan juga putus sekolah. Nah, ini juga banyak juga yang anak-anak kita remaja mungkin yang putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi atau karena dijodohkan. Ini harus juga diperhatikan. Nah, saya kira itu ya, kita mudah-mudahan nanti pemerintah ke depannya setelah pilkada ini punya data terpilah yang melihat dan mengukur secara tajam bagaimana case-case seperti ini dan punya solusi atas ini, seperti itu. Oke Kak, semoga melalui podcast Kabar Makassar kita kali ini isu-isu apa yang tadi Kak Wulan sampaikan bisa didengar oleh para kandidat perempuan itu. Oke Kak, sebelum terakhir closing statement. Iya. Closing statement kalau saya lihat kalau dari saya saya lihat bahwa pilkada ini jangan hanya dilihat semata-mata sebagai ruang pertarungan, tetapi bahwa pilkada ini adalah sebuah proses demokrasi, dan mari kita kawal proses ini dengan baik, mari kita kawal secara sehat, mari kita untuk setia pada proses, jangan mengkhianati proses dengan menolak politik uang, kemudian sama-sama bergandengan tangan, menuju pilkada yang damai, dan siapapun yang terpilih harus saling berkolaborasi nantinya. Karena pilkada ini akan pada ujungnya akan memilih pemimpin Kota Makassar yang juga tentunya ini efeknya ke kita semua, bukan untuk golongan tertentu. Saya kira begitu. Oke Kak Wulan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya di studio Kabar Makassar kita kali ini. Oke teman-teman Kabar Makassar, itu dia tadi podcast Sulsel Memilih bersama Kak Andi Sri Wulandani. Terima kasih banyak Kak waktunya. Iya, sama-sama. Teman-teman jangan lupa untuk share video podcast kita kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kabar Makassar TV agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya Sahra dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.